Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana pada malam hari ini kita diberi nikmat yang begitu banyak, yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat hadir di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Selawat dan salam juga sama-sama kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan buat arwah dengan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan, yaitunya guru kita ataupun ustaz kita yang akan menyampaikan ceramah agama di hadapan kita nanti, yaitunya Al-Ustaz Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Lalu Ustaz, kita persilakan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru walakal thana'ul hasan kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa iqtada bihadihim ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala ta'ala fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzaba al fuadu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan Bapak Wali Nagari dan seluruh perangkatnya. Kemudian yang saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu yang besar tidak saya sebut gelarnya, kemudian jemaah semua tidak bisa sebut nama satu-satu, tapi saya berdoa kepada Allah semoga semua kita dimuliakan oleh Allah di dunia dan dimuliakan di akhirat. Semoga bahagia di dunia menjadi penghuni surga di akhirat, sebagaimana yang selalu kita doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Satu kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu. Allah tidak membeda-bedakan kita orang yang beriman. Semua kita bisa meraih
Titel pangkat termulia di sisi Allah tidak tergantung kepada tinggi pangkat, banyak titel, belajar, kemudian tidak tergantung kepada kekayaan, level sosial. Dimanapun kita berada, apapun posisi kita, apapun kondisi hidup kita, selagi kita orang beriman dan orang yang muslim, maka kita punya peluang untuk menjadi manusia paling mulia di sisi Allah. Apa syaratnya? Cuma satu saja. Kalau kita menjadi mulia, maka kita ini orang beriman tak pernah merasa rendah, tak pernah merasa hina. Jangan bersedih, kecewa, jangan khawatir. Semua kita sama di sisi Allah. Dekat tidak dekatnya kita dengan Allah satu saja, cuma apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kamu yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bapak Ibu, bertakwa ini bisa dicapai semua kita, siapapun kita. Tinggi pangkat tak bertakwa di sisi Allah rendah. Ilmu tinggi tapi tak bertakwa rendah. Tapi walaupun ilmu sedang saja, barangkali yang wajib-wajib saja dia tahu cuma dan diamalkannya. Kemudian tahu dia yang haram lalu dijauhi. Dan semuanya itu karena takutnya kepada Allah. Barangkali Bapak Ibu, sekalipun dia orang termiskin di dunia, tetapi dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Maka Bapak Ibu, kita kejar bahkan mulia di sisi manusia. Jadi jangan kita mengejar bagaimana kita orang paling dekat dengan presiden, dengan gubernur, dengan orang tak perlu. Bapak Ibu, yang kita kejar di dunia ini adalah bagaimana kita menjadi orang paling mulia di sisi Allah. Itu yang kita kejar. Bapak Ibu sekalian, saya sangat bersyukur pada malam hari ini. Jadi yang paling bahagia pada malam hari ini saya. Jadi bukan Bapak Ibu, jadi Pak Wali Negeri ataupun protokol tadi bilang bersyukur berbahagia kita pada malam hari ini kedatangan seorang ustaz. Tapi saya bilang bahwa saya lah yang paling berbahagia malam ini, karena saya tak pernah menyangka bisa sampai ke daerah ini, negari Kapuk 9, Pak. Kota Bangun ya, Kecamatan Kapuk 9, apa namanya? Kapuk 9. Saya tak pernah menyangka, karena saya selalu ke Padang. Kan ada simpang yang ada Tugu itu, ke kiri ke Padang, lurus ini kemana? Saya bilang, lama saya berpikir, lurus ini kemana ini? Alhamdulillah malam ini, umur saya sudah 52 tahun. Kalau belok-belok ke Padang, saya juga sering diundang ke Padang. Bapak Ibu sekalian, anak saya sekolah semuanya di Padang. Di Padang semua anak saya sekolah. Anak saya kan baru 8 orang. Jadi asal dia tamat SD langsung ke Padang. Ini saya sering sekali. Tapi yang jalan lurus itu pernah saya temui. Rupanya di sini. Subhanallah. Jadi saya berbahagia saya diundang oleh panitia pada malam hari ini. Subhanallah, apa membuat saya bahagia? Saya diundang untuk bertemu dengan Bapak Ibu yang wajah ganteng, wajah-wajah ini wajah-wajah ahli surga semua, insya Allah ini. Bahagia sekali. Jadi pertama saya coba diundang oleh panitia untuk bertemu dengan masyarakat di sini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bertemunya bukan di sebarang tempat. Bapak Ibu dikumpulkan untuk bertemu dengan saya di tempat yang paling mulia di dunia ini. Oh Bapak Ibu, Bapak Ibu ditanya, apa tempat yang paling mulia di dunia ini? Bapak Ibu jawab apa? Masjid, Masya Allah. Bapak Ibu, kenapa masjid jawabannya? Karena Rasulullah pernah ditanya dengan pertanyaan
sama. Datang sahabat kepada Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, ma ahabbul buqa'i ilallah?" Apa tempat yang paling mulia di sisi Allah di dunia ini? Maka Bapak Ibu sekalian, apa jawaban Rasulullah dengan tegas? Masajiduha, yaitu masjid. Jadi saya berbahagia di tempat yang paling mulia. Kita bertemu. Bapak Ibu, ini saking mulianya tempat ini, Allah namakan. Jadi Allah ambil, yang menamakan masjid siapa, Pak? Siapa yang menamakan tempat ini masjid? Allah. Dan diikuti tentu dikuatkan oleh Rasulullah. Banyak hal dalam hidup ini Allah serahkan kepada Rasulullah penjelasannya. Tetapi untuk memberi nama tempat ini langsung Allah. Apa buktinya Pak Ustaz? Baca Quran. Kalau Bapak baca Quran, tolong ditemukan nanti berapa kata-kata masjid. Kebanyakan ada masjid. Contoh, la masjidun ussisa ala taqwa min awal yumin ahaq an taquma fihi. Masjid yang dibangun dari dasarnya atas dasar takwa, disitulah kamu harus sholat, hai Muhammad. Nah, jadi siapa yang ke masjid? La masjidun. Allah ya. Nah, kemudian kita banyak temukan nanti kata-kata masjid dalam bentuk jamak, dalam bentuk banyak. Contoh, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya seluruh masjid itu adalah milik Allah. Di masjid ini milik Allah. Bapak Ibu, bangga enggak kita duduk sekarang? Tapi ada satu hal membanggakan kita. Maka barang siapa yang punya kontribusi membangun masjid. Jadi kalau kita sudah beli tanah untuk masjid, maka status tanah itu harus wakaf. Baru masjid namanya. Setelah itu semua yang kita bangun, yang kita sumbangkan untuk masjid ini harus wakaf. Apa arti wakaf? Wakaf itu memberikan rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita kembalikan kepada Allah. Maka masjid ini kalau sudah wakaf, maka dia milik. Terus sekalian, tempat yang paling mulia. Karena kalau tempat ini sudah kita bangun, langsung Allah ambil alih menjadi miliknya. Itu pertama. Yang kedua, dinamakan tempat ini oleh Allah masjid, diambil dari kata sujud. Yang mana kata sujud ini, maka masjid artinya tempat sujud. Yang mana Bapak Ibu, sujud ini pekerjaan yang paling mulia dan pekerjaan yang membuat diri kita paling dekat kepada Allah. Kita ini kan banyak posisi, kadang berjalan, kadang berlari, kadang bekerja, berdiri, rukuk, sujud, berbaring. Kalau Bapak Ibu ditanya, apa posisi kita dalam hidup ini, selama hidup ini paling dekat kepada Allah? Dalam posisi apa? Posisi sujud. Rasulullah mengatakan, Bapak Ibu, aqrabu ma yakunul 'abdu ila rabbih wa huwa sajid fa aksir fihi bid-du'a fa qamin an yustajaba lakum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Paling dekat posisi seorang hamba kepada Allah wa huwa sajid, dia adalah sedang sujud. Oleh karena itu, kalau kamu sujud, perbanyak dalam sujud dia doa, karena di saat itu doa paling Kalau mau berdoa, Bapak Ibu, kapan? Sedang Rasulullah kata, faqabil ayustajaba lakum. Bapak Ibu sekalian, maka datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan. Maka Bapak Ibu ni semua kita punya hak. Karena jawaban ini Rasulullah berikan, ada sahabat yang berminta,
Lalu Rasulullah berikan jawaban. Maka kalau kita juga minta dengan permintaan yang sama, maka inilah jawabannya. Datang sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong minta doakan saya kepada Allah, mohon untuk saya kepada Allah supaya besok saya bisa menemanimu di surga. Itu permintaannya. Bapak Ibu mau nggak menemani Rasulullah di surga, bersama Rasulullah di surga, di satu tingkat dengan surga Rasulullah? Mau nggak? Siapa tidak mau? Maka itu permintaannya. Maka bagaimana Rasulullah memberikan jawaban? Maka Rasulullah berkata begini, kalau itu permintaanmu, maka tolong bantu aku untuk memenuhi permohonanmu itu bikasratis sujud, dengan memperbanyak. Maka orangnya malas sujud. Jadi rajin-rajin sujud, bukan hanya sujud di sholat fardu, tetapi Bapak Ibu, sujud yang paling nikmat itu juga memperbanyak sujud dalam sholat sunat. Kalau sholat fardu kan tidak lama-lama kita sujud. Kenapa tidak lama-lama? Karena dalam sholat fardu kita ikut imam. Imam itu tidak boleh lama-lama dia. Dia harus mempertimbangkan nasib makmum. Makmum itu ada yang kena asam urat, ada yang kena rematik, ada yang sudah darahnya tinggi, kolesterol. Maka Rasulullah marah. Ada seorang sahabat panjang-panjang ayatnya, langsung jemaah mengadu ke Rasulullah. Sahabat itu siapa? Mu'adz bin Jabal. Tahu Mu'adz bin Jabal? Sahabat top, hafal Quran. Dibaca panjang-panjang salat berjamaah, ngadu jemaah ke dia. Panggil Rasulullah, sini, kamu punya panjang ya? Ya Rasulullah, afattanun anta ya Mu'adz? Suara aja punya banyak. Rasulullah ingatkan dia, kamu memperfitnah ya Mu'adz? Memperfitnah di tengah-tengah jemaah. Fitnahnya cuma dengan memperpanjang sholat. Dibina Rasulullah memperfitnah, kena meresahkan jemaah. Maka kalau kita berjemaah tidak boleh meresahkan. Maka kata Pak Wali Negeri tadi, harus menyejukkan, menyatu. Maka tukang fitnah, itu berbahaya, meresahkan kehidupan jemaah itu orang boleh dikatakan sama dengan apa tanun anda, apakah kamu pembuat fitnah? Kalau bahasa kita pengacau kamu, kita Bapak Ibu ya, semua kita tidak boleh membuat fitnah menjadi pengacau di tengah-tengah jemaah. Macam-macam bentuknya. Bapak Ibu sekalian, jadi tolong aku untuk mewujudkan cita-citamu dengan apa? Memperbanyak sujud. Maka ini menunjukkan sujud pekerjaan yang paling mulia, dan tempat ini Allah namakan tempat sujud. Maka ini merupakan tempat yang paling mulia karena fungsi utamanya adalah untuk sujud, yaitu salat. Kemudian Bapak Ibu, saking mulianya tempat ini, kenapa saya berbahagia kita duduk di tempat paling mulia. Saking mulianya Bapak Ibu tempat ini, Allah nisbatkan tempat ini kepada dirinya. Ini pertama tadi ke pekerjaan yang paling mulia, yang membuat kita paling dekat kepada Allah. Dan pekerjaan memperbanyak sujud itu, Bapak Ibu, itu kan kita selevel Rasulullah dalam surga, menemani Rasulullah. Kemudian kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri, Rasulullah nisbatkan tempat ini kepada Allah. Maka salah satu Baitullah, rumah Allah. Dalam Quran Bapak Ibu, Allah berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fi ismu. Cahaya Allah itu tertumpah di rumah-rumahnya. Maka kita diperintahkan oleh Allah, adzinallah, Allah memerintahkan supaya masjid ini pertama dijadikan tinggi, ditinggikan bangunannya. Maka bangunan yang paling tinggi di tengah-tengah kita adalah masjid.
Maka tidak plafonnya saja yang tinggi, kita tambah lagi dengan kubah supaya tinggi. Tak cukup kubah, kita buat pula menara supaya apa? Setiap orang masuk ke sebuah negeri, kalau negeri itu isinya adalah umat Islam, maka tempat tertinggi di situ apa? Adalah tidak sebagian daerah sekarang tempat yang tertinggi sarang walet. Kadang-kadang menutup masjid, maka yang tertinggi harus masjid. Kemudian apa? Kita diperintahkan oleh Allah meninggikan masjid ini dalam hati kita. Maka Bapak Ibu, tempat yang paling mulia apa? Masjid. Tempat yang paling Bapak Ibu rasakan paling mulia, paling Bapak Ibu hormati ketika memasukinya adalah masjid. Itulah orang yang tergantung hatinya ke rumah Allah ini. Itu punya Bapak Ibu sekalian kesaksian Allah. Maka Allah katakan dalam sebuah ayat, biasa ayat itu ditulis di sini. Apa itu ayatnya? Innama ya'muru masajidallah, atau ada ayat Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Apa artinya itu? Ini kesaksian Allah dalam Quran. Bisa Bapak Ibu baca. Orang yang apa kata Allah? Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid. Masjid Allah, masjid Allah. Apa yang memakmurkan? Pertama, membangunnya secara fisik. Yang kedua, memakmurkan secara fungsi. Karena makmur itu artinya membangun. Apa yang dibangun? Membangun secara fisik. Yang kedua, meramai dengan fungsinya. Fungsi masjid itu 3 utama Bapak Ibu. Pertama, fungsi ibadah. Yang kedua, fungsi taklim, pendidikan. Ini taklimnya. Majelis taklim namanya kan? Ini fungsi masjid. Di masjid yang paling baik taklim itu dibuat. Yang kedua, yang ketiga, fungsi sosial. Maka di sini berjalan kota IPA, anak yatim, orang miskin, itu namanya fungsi sosial. Karena Bapak Ibu, orang yang tidak peduli anak yatim, orang yang tak peduli orang miskin, itu bisa masuk nanti dalam kategori fawailun, percuma sholat nanti. Jadi bukti kita sholat ada kotak anak yatim, ada kotak orang miskin. Kenapa? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Apa lagi? Fawailul lil musallin. Bapak Ibu sekalian, inilah keistimewaan. Jadi masjid pertama taman surga, yang kedua majelis zikir, yang ketiga apa kata Rasulullah? Majelis ilmu. Di taman surga itu ada 3: masjid, majelis zikir, majelis ilmu. Malam ini ngumpul ketiga-tiganya di masjid. Di sini kita berzikir, di sini kita majelis ilmu. Ulama mengatakan apabila kita buat majelis ilmu, pasti majelis zikir namanya. Tapi belum tentu majelis zikir itu majelis ilmu. Maka kenapa? Karena di majelis ilmu apabila dalam masjid seperti ini Bapak Ibu, karena taklim dalam masjid ini hanya taklim Bapak Ibu yang berhubungan dengan Quran dan Sunnah. Maka orang yang duduk di sini taklim membaca Al-Quran atau mendengarkan kupasan-kupasan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, apa kata Rasulullah SAW? 4 yang akan dia dapatkan. Maka Bapak Ibu, majelis ini harus dicintai. Dengarkan, di mana ada majelis ilmu, datang. Kenapa? Rasul apalagi di masjid. Apa kata Rasulullah SAW? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul
tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah kecuali mereka di rumah Allah ngapain? Pertama membaca Al-Quran atau mereka mendengarkan kupasan-kupasan makna Al-Quran. Itulah sebabnya ustaz-ustaz di sini yang berbicara taklim di masjid tak ada yang mengajarkan matematika. Ada ustaz yang mengajar fisika.